It's really hard for me to get, kalau lo gemukan ya, sementara orang ngomong itu adalah obese gitu. It's very annoying gitu kadang-kadang kan. Like, why are you saying that to me? Look at yourself, stop talking about other people gitu. Ini mau nanya sebentar deh, bahkan sebelum pertanyaan yang tadi mau saya tanya, terpikir pertanyaan lain sebelumnya. Sempet gini ya Mas Carlo, gue udah mulai tertarik sama kebugaran, fitness ini. Itu gue kerja di perusahaan rokok, merasa ada dilema gitu nggak? Iya, sure. Waktu itu saya memang nggak, di bagian IT finance saya waktu itu nggak ada yang merokok sama sekali. So, none of us smoke waktu itu. Benar-benar nggak ada. That's how amazing it was. As an organization, Philip Morris, I really admire them. They have a very good organization. I just did not like the product waktu itu. Karena sigaret, you know. Hari pertama saya kerja masih ingat. Hari pertama saya kerja di Philip Morris tahun 2007. I'm not speaking ill of the company, okay? Yeah. Waktu itu saya diundang meeting bagian di business development, diundang meeting di ruang kecil. I think it's like a quarter of this room. Direkturnya waktu itu merokok yang cengkeh. Besoknya saya langsung izin karena saya nggak tahan. Saya migrain sepanjang hari. That's how resistant I was terhadap rokok apapun jenisnya. Tapi kan waktu itu 2007 berpindah, nggak mungkin dong saya besoknya langsung resign kan, okay, this is against my moral or whatever. Ya, saya lanjutin terus sampai 5 tahun, dan throughout the years sama Philip Morris, I found that they're such an amazing organization. I admire them. Tapi ya itu produknya adalah bukan sesuatu yang nyangkut di kepala saya. Sampai hari ini saya sangat benci rokok sebenarnya. Again, the product ya. Bukan perusahaan, bukan si organisasinya itu. Bukan, iya. Bahkan dulu ayah saya juga naik darah tinggi, sempat hampir ada serangan jantung juga gara-gara rokok anyway. Gitu. Nah, jadi what was the question again? Sorry. Jadi ya tadi sempat ada dilema. Of course. Ya, ada bukan dilema yang gimana banget sih, cuman ya I just didn't want to be associated dengan sigaret aja lagi. I mean, I've had enough. Tapi 5 tahun kan lumayan, misalnya kenapa nggak misalnya, oke, tadi hari pertama lah, oke, nggak langsung, tapi misalnya tahun ketiga gitu misalnya tuh. That, learning the corporate, how the corporate works. Yeah, in the corporate there are so many brilliant people, great ideas, they're smart people, I want to learn from them. Dan waktu itu kan ya masih, walaupun udah 27 tahun ya, saya masih bilang diri saya adalah anak kemarin sore ya dalam hal corporate, so I wanted to learn. I wanted to learn a lot of things. I mean, the way I speak today, how I deliver my words, how I constructed email, how I face people from different levels, itu semua datang dari kemampuan, dari pengalaman saya kerja di corporate. I mean, I don't have any problem talking to a CEO of a very important company that most people don't meet right now, because I have the background to do that. I have the background of that I learned di Philip Morris. Ini ada hal menarik lagi di sini. Jadi waktu di Deloitte pun sebetulnya menjadi akuntan bukan profesi idaman lah gitu untuk Mas Carlo ya. Mungkin orang lain ada juga, tapi for you at least gitu. Well, my friends dari jurusan semua jago-jago akuntan semua. Like, wow, you guys are amazing except me. Ya, terus. Tapi kayak tadi Mas Carlo bilang, you did your best juga gitu. You did an excellent job gitu kan. Walaupun it's not sesuatu yang Mas Carlo betul-betul memang menyukai sebetulnya. Begitu juga di Philip Morris, walaupun ada bagian dari pekerjaannya yang sejalan dengan talent tadi juga, tapi produknya pun bukan sesuatu yang Mas Carlo sukai. Dan sekarang nih kalau saya lihat Mas Carlo secara umum gitu ya, mungkin nggak semua sekali lagi, tapi kan banyak orang ini nggak sesuai sama minat gua nih, terus orang terus akhirnya menggunakan itu terkadang sebagai alasan untuk dia tidak all out atau tidak mengeluarkan put the best effort gitu dalam pekerjaannya, karena ini ya kerjaan ternyata beda sama yang gue ekspektasikan misalnya. Dan apa yang membuat Mas Carlo tadi meskipun kurang menyukai pekerjaannya saat itu atau mungkin kurang menyukai produknya bahkan, tapi masih bisa memberikan your maximum effort itu, apa yang what did you say to yourself gitu, mindset itu seperti apa gitu? I think waktu itu datang dari beberapa faktor ya.
banyak secara bukan hanya satu aja gitu. Apa saja kalau gitu? Apa saja? Pertama, I wanted to prove myself. Saya waktu itu di sekitar saya itu semua hampir lulusan luar negeri. Saya lulusan lokal sendiri. So I wanted to prove that I'm as valuable as my coworkers. Walaupun saya nggak punya background S1 atau S2 di luar negeri. Yang kedua, I wanted to make my father proud, happy dengan achievement. Yang ketiga adalah saya juga waktu itu sempat belajar emang sebosan-bosannya kita nggak akan ada, we're not gonna go anywhere kalau kita nggak push through. Contohnya profesor itu bukan sesuatu yang sesuka-sukanya profesor itu dengan bidangnya, bukan berarti orang tuh nggak akan pernah bosan. You have to repeat doing the same thing hundreds or thousands of times. Pasti bosan, Mas. Tapi that's why they became professor. Because they keep repeating certain things again and again and again and again and again until they're really good at it and nobody can be as good as them. That's why professor. So, waktu itu mindset saya ya push through aja. Mentalitas saya memang ya just push through. Don't be jangan mau yang nyamannya aja. Udah, dan mungkin ada beberapa hal yang lain, mungkin ke bawah suasana waktu itu, anak muda, nggak ada kerjaannya, belum ada pasangan, single, jadi kerjanya kerja aja terus sepanjang hari gitu, jadi nggak ada tanggung jawab sama pacar waktu itu. Jadi several factors ya membuat saya terus bisa bertahan dan gave my best di company tersebut. Jadi bukan gara-gara ping satu hal terus saya mau push through gitu. Okay. Dan jadi ada faktor yang memotivasi datang dari luar, ada yang dari dalam juga gitu. Iya. Oke. Kemudian tadi ketika sampai akhirnya memutuskan untuk resign dari Philip Morris tadi meskipun tabungan sebenarnya ya ada tabungan cukup, tapi ada rasa takut juga nggak untuk waktu itu resign itu artinya sudah memutuskan gue pengen sekarang becoming an entrepreneur lah gitu di bidang fitness atau gimana waktu itu? Takut banget, Mas. Dunia fitness waktu itu bukan seperti sekarang ya. Sorry, tapi memang waktu itu resign itu artinya memutuskan gue ingin jadi entrepreneur di dunia fitness ini. Iya, tapi saya waktu itu nggak punya mindset seorang entrepreneur. You know what I mean? Saya punya mindset adalah success can only be achieved in corporate. Right. Success can only be achieved in corporate. Waktu itu karena bapak saya juga very successful in his corporation waktu itu. Bapak saya dulu bekerja di dalam dunia kelapa sawit. Banyak sekali hal-hal yang sekarang dilakukan di dunia kelapa sawit itu warisan dari bapak saya. Di hal-hal kecil yang sangat berpengaruh kepada operasional di lapangan itu sebenarnya warisan dari bapak saya. Ya, tapi dia nggak sempat bikin buku dan segala macam. Jadi orang lain yang menikmati pekerjaan dia. So he's very famous dalam dunia kelapa sawit. Nah, waktu itu dengan mindset bahwa success can only be achieved in corporate. Ya, saya keluar dari perusahaan bukan dengan kepala lengkap atau pengalaman untuk jadi entrepreneur kan. I have to manage my own business, find my own clients, market my own product. Gak ada. Waktu itu rencana bikin perusahaan fitness atau apa rencananya? Masih personal training aja. Sama waktu itu saya masih punya bootcamp kan. Saya waktu itu, jadi waktu itu beberapa bulan sebelumnya saya memang sempat diajak, tahun 2011 saya sempat diajak ikut bootcamp sama PT saya di gym. Saya ikut terus tiap Sabtu pagi, saya ikut terus, wow. I think I can grow this. Nah, waktu resign itu saya mau grow itu. Mau grow that bootcamp. Master bootcamp? Yes, master bootcamp. Which sekarang saya udah, I don't own it anymore. Udah saya serahin ke partner saya waktu itu, tahun 2018. Nah, waktu itu saya punya dua hal itu, mau ngembangin master bootcampnya dan mengembangkan client personal training saya. Gitu. Of course I'm afraid. Waktu itu kan dunia fitness nggak seperti sekarang ya. Dunia fitness waktu itu, trainernya masih sedikit, masih mindsetnya orang di gym. Kalau sekarang udah lebih enak, Mas Ali. Ada Instagram, you can put certain image di social media, marketingnya lebih gampang. Orang juga secara umum lebih suka fitness, image-nya udah berbeda lah. Dulu fitness tuh kayak bodybuilding banget, sekarang udah ada CrossFit, ada
ada bootcamp, ada HIIT, so many variety. Jadi waktu itu jauh lebih menakutkan dari sekarang karena what's the channel to market your professional service as a personal trainer to a market that is not mature in the fitness industry? Waktu itu pertanyaan seperti itu. Gak ada jawabannya waktu itu. Saya gak ketemu jawaban. Pokoknya gue mau berhenti aja dulu dari corporate. Gue mau berhenti aja dulu, berhenti ya udah berhenti. Tapi in 3-4 months mata tabungan udah habis karena saya harus ngejar banyak workshop. Saya nggak mungkin ambil S1 dong. S1 yang mana? S1 harus keluar, nggak ada di sini. Sertifikasi as a personal trainer juga mahal-mahal waktu itu 10 juta ya. Waktu tahun 2012 ya. Should I take that? Akhirnya saya milih beberapa workshop. Sydney, Perth, Hong Kong, Singapura, Amerika juga. Jadi Thailand. I've went to actually 8 countries untuk ngambil sertifikasi. It sounded wow so amazing. Enggak. Cuman waktu itu nggak ada aja di Asia Tenggara. Jadi saya harus ngambil ke negara-negara tersebutnya. Jadi habis tabungan saya, so what do I do? Even sampai tahun 2017, I was still struggling dalam artian where am I? Gitu. What should I do? Like, is this it? Am I gonna be a personal trainer? Teknologi juga waktu itu belum lengkap. Semuanya pakai Excel, pakai Word gitu. It's very tiring kan? Ya waktu itu ya itu masih menakutkan itu untuk transisi menjadi entrepreneur di bagian fitness. Tapi apa yang membuat Mas Carlo tetap akhirnya memutuskan apa? What did you do atau what did you say to yourself mungkin untuk memberanikan diri? Terus. Iya. Jadi kalau personal tuh beda dengan di gym ya Mas ya. You know, personal trainer itu most of the times ada berbagai macam personal trainer. Ada yang mau strict, lo sama gue latihan ya, nggak usah ngomong yang lain-lain. Ada orang yang suka kayak gitu. Tapi most of the clients that I handle itu connect to me on a personal level. Jadi ada klien yang udah 6 tahun. Jadi muscular nggak badannya? Enggak jadi muscular, bukan yang jadi berotot gimana. Tapi dia secara mental juga karena ketemu saya, terus ngobrol waktu lagi sesi, saya tanya sedikit-sedikit, itu ngebantu dia untuk face the person's daily life, kehidupan sehari-harinya gitu. Jadi saya senang bisa berkontribusi besar, sebegitu besarnya kepada kehidupan orang secara langsung. Secara langsung on a personal level. Itu yang satu hal yang susah mau diambil dari saya, dalam artian susah mau membuat saya berhenti, because I really enjoy that moment where I can contribute significantly dalam kehidupan seseorang, baik secara fisik maupun secara mental. Itu yang salah satu faktor terbesar gitu. Dan itu yang salah satu yang membuat Mas Carlo tadi tetap memberanikan diri to go with that decision gitu. Yes, even until today. It's not like I don't have struggles ya. I see a lot of other people yang baru tapi mereka jauh lebih sukses. Tentu ada value-value yang berbeda dengan saya. Nah, pertanyaan sekarang adalah, will I compromise those values in order to be as successful or even more successful than them? Now, that's the daily struggle yang saya hadapin di akhir hari. Value seperti apa misalnya? Kalau boleh tahu. Contohnya, ini bukan saya pribadi ya. I do have several coaches yang di luar negeri yang saya follow, which I resonate well. Di mereka karena fitness industry udah lebih mature di luar negeri di US. Jadi ada banyak coaches yang satu frekuensi dengan saya pemandangannya. Walaupun of course tentu saja mereka lebih berpengalaman. Contohnya ada satu trainer yang di IG-nya banyak ngasih hal technical, tapi dia nggak pernah buka baju sama sekali. These days, you just have to push yourself, you have a 6-pack abs. Harus ada 6-pack abs, badannya kering, body percentage sekian, in order for you to be considered a good coach. When in reality, fitness is so much more than just how good your physique is. Will you be able to understand kapan contohnya seorang klien itu, sesehat-sehatnya dia, lagi nggak fokus waktu saat berlatih. Ini pasti ada yang sesuatu yang mengganggu dia nih. Kayaknya gue diem dulu, nggak usah banyak ngomong. Contohnya seperti itu. Itu adalah hal-hal kecil yang build up a coach buat saya gitu loh. Tapi itu nggak kelihatan di satu foto.
Nah, itu salah satu value aja. I'm not against people opening their shirt to show that I have a six pack abs and therefore you should train with me. I have it, I can give it to you. Fitness is not like that. I mean, I don't have a six pack abs. I mean, I'm strong enough and muscular enough to do certain things dengan yang berat, yang demanding, but I don't have a six pack abs. And I know the reasons are, punya anak itu sesuatu yang berbeda. Punya anak dengan si A dengan si B itu dua hal yang berbeda loh, Mas. Si A mungkin bisa punya babysitter, si B nggak punya babysitter. Apakah si A mungkin istrinya nggak bekerja, si B mungkin suami istri bekerja di bidang yang sangat demanding. Jadi fitness itu nanti dulu deh fitness. Yang penting anak gua give the best dulu. Jadi kayak everything is very situational, tergantung orangnya kan. Jadi the same thing with the coach gitu. Coach itu bukan manusia yang perfect secara fisik, nggak akan pernah punya masalah apa-apa. I struggle with eating, I struggle with being lazy going to the gym, but that doesn't take away of my knowledge and experience as a coach. Gitu, ketika saya mengajar orang lain. So, itu adalah satu atau dua hal values yang sering saya pikirkan berulang-ulang. Should I take that direction or not? Gitu. Rocker juga manusia, fitness juga manusia. Definitely. Gitu. Jadi kalau ada yang contoh bilang saya, Carlo, lu gemukan ya? Ya, saya bisa lebih gampang bilang, ya mungkin. Tapi dalam hati saya tetap merasa sakit juga, gitu kayak, aduh, insecure kan ada kan. I think insecure itu bukan sesuatu yang bisa kita hindari sama sekali, tapi tergantung cara respon kita terhadap insecurity tersebut ya. Ya, cara saya menghandle-nya adalah, it's okay Carlo, it's okay, they don't understand fitness. It's really hard for me to get, kalau lo gemukan ya, sementara orang ngomong itu adalah obese gitu. It's very annoying gitu kadang-kadang kan. Like, why are you saying that to me? Look at yourself, stop talking about other people gitu. Nah itu masih ada saya hadapin di akhir hari-hari ini juga gitu. Again, banyak pertanyaan Mas Carlo deh. Mungkin kesini dulu ya. Tadi mulai kayak Mas Carlo bilang tidak semuanya smooth juga, banyak gitu. Naik turunnya. Seperti apa misalnya selama perjalanan Mas Carlo sekarang kan bener nggak kalau saya bilang sudah menemukan path-nya bahwa fokusnya Mas Carlo itu lebih di dunia fitness gitu dan kebugaran ini gitu. Tapi selama menjalaninya apa sih challenge-nya gitu? Oke. Dan naik turunnya seperti apa? Yang pertama waktu tahun 2012 pindah dari corporate ke menjadi pelatih fisik ya tentu aja your salary, your income per month itu bukan salary ya, berarti income ya. Salary kan dari dibayarin orang. So income-nya ya jauh menurun drastis, like cukupnya buat bensin sama makan siang doang gitu. Untungnya masih punya tabungan. Lalu getting more clients. Terus tahun 2018 sampai 2019 saya sempat buka gym. Gymnya gagal. Okay. I had to close down the gym, namanya Moving Body Culture waktu itu, which is okay. Right now saya nggak ngerasa malu lagi dong ngasih tahu ke orang. Yeah, it's just part of the process, Sekarang juga masih cari-cari apa lagi yang bisa, what can I do more gitu. Ya challenges-nya. So sorry gue potong nih. Itu menarik soalnya. Ketika gym itu terus nggak berhasil gitu misalnya, what can I do more? Pertanyaan yang muncul seperti itu kan bisa saja orang ya udah deh, gue nggak, ini mungkin ini bukan buat gue kali ya bidang ini gitu. Gitu. Tapi respon Mas Carlo tadi, what else can I do more gitu. How do you, atau mungkin what makes you feel atau tetap yakin ya udah cari jalannya tapi tetap di bidang ini gitu. Kayaknya kan kayak seakan-akan udah nggak terpikir lagi untuk di bidang lain, seakan-akan yang ini nggak berhasil udah apalagi tapi tetap di bidang ini gitu. Well of course pertanyaan itu nggak muncul saat itu juga ya. It was hard for me karena kan duitnya juga banyak habis di situ ya. Almost $500 million habis di bangun the business. But then after a few months, I was hurt, I was very sad, saya sedih, saya merasa terluka atau merasa kecewa banget. Ya, saya bisa mulai berpikir jernih dan I learned a lot of things dari yang di situ, yang mungkin nggak akan pernah saya pelajarin kalau saya nggak gagal. That's the unique thing about failure
as much as we can learn from success, we can I believe personally lebih banyak dan lebih detail dan lebih thorough yang bisa kita pelajari dari kegagalan gitu ya. Success it's nice, but failure is not nice to have, but miraculously itu mengajarin banyak hal, oke. Dalam berbisnis tentunya. Kalau kita ngomongin bisnis, saya sempat baca bahwa bisnis itu sebaiknya punya 2 orang ya, satu yang the artist, satu yang the manager. Yang manager yang nge-handle how to grow this into making money, right? I'm the artist waktu itu, so I discovered saya artisnya, tapi saya mencoba melakukan ini. So when you trying to do both and you try to grow, at some point itu akan blow up, akan hancur, because you only have 2 hands, you know. And you keep bringing everything with 2 hands, it's tiring and it's gonna bring you to failure at some point. Mungkin ada beberapa yang berhasil ya, ada beberapa exception, tapi kasus saya waktu itu adalah saya benar-benar artis. Nah, partner bisnis saya juga kebetulan artis. Jadi kami nggak punya orang yang di sini gitu loh. Jadi ya that contributes other than many other things to the failure of the gym. We're still best friend until now, tapi it just didn't work karena we're both artists gitu. Waktu itu ya, at that point in time untuk buka gym. Nah, after a few months setelah saya tutup gymnya ya, saya mulai bisa berpikir jernih seperti itu dan baru bertanya, what should I do next gitu. Dan nggak segampang itu ya, buka lagi gym di sana ya, duitnya dari mana, partnernya siapa gitu. Nah, ini sekarang di beberapa minggu terakhir ini saya baru dapat lagi tuh opportunity untuk you can open another fitness center in a certain place. Nah, I'm exploring that right now. Gitu. So that question yang Mas bilang tadi itu nggak langsung muncul di esok hari saya tutup gym ya. Yeah. Tapi itu kan tetap keputusannya tetap artinya gini Mas Carlo. Tapi saya mau tanya, jadi nggak terpikir untuk berpindah bidang gitu? Pada saya itu ya enggak, karena mungkin the community that I was in, komunitas yang waktu itu saya tertanam di dalamnya ya membuat saya bisa berpikir jernih dan encourage saya untuk terus pursue di bagian fitness. So I think other than all the self learning that we can do, at the end of the day komunitas di mana kita berada juga bergantung ya kepada bagaimana kita mengatasi kegagalan atau rintangan dalam hidup. Bagi saya pribadi itu sangat berkontribusi besar. Komunitas tuh bisa komunitas yang same religion, in my case it was same faith, Christian community. Mungkin bisa juga satu sama minat. Tapi just make sure that community itu bukan yang ketemu, makan, hangout, happy, bukan yang itu, no. Ini community yang di dalamnya kita bisa being vulnerable. Kita bisa akui kegagalan kita. Karena at the end of the day, apapun yang kegagalan kita alamin, mereka yang akan encourage kita. Cari yang komunitasnya yang seperti itu. Kalau kita gagal apapun, mereka bukan gosipin, bukan. Tuh kan gue bilang, saya paling gak suka tuh orang bilang. Tuh kan gue dibilang, I really hate that word. No matter how right we are, never say that. Bahkan sama anak saya juga, kan bapak ada bilang. Setiap kali ini saya udah mengucapkan itu, I close my mouth. Every time I see people make mistake yang kita udah tahu dari dulu, kita udah bilang, I don't think you should do that. Nah, ketika orang itu terjadi kegagalan, jangan jadi orang pertama bilang, tuh kan gue udah bilang, don't say that. Itu sangat ngebangun. Nah, komunitas yang bagus menurut saya adalah komunitas yang nggak bilang gitu kan. Ya, tapi mereka bantu kita cari solusinya apa yang bisa mereka bantu. Dan itu menantang nggak sih Mas untuk menemukan orang-orang yang seperti itu? Ini I'm literally asking, betul-betul bertanya gitu. 2011, who here watching this video yang nganggap personal trainer is a career? It's a second layer job. It's not respected, right? Pandangannya pasti kayak masih pandangan dongak ke bawah gitu kan. Mungkin nggak semua, tapi majority pasti seperti itu. Karena saya tahu ayah saya pasti akan mandang seperti itu. Hah, personal trainer? Kurang kerjaan banget kamu, mau taruh di mana nama keluarga?